Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dena Miawati dan berikut USM News selengkapnya. Dalam kurun waktu 3 hari, pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2025 di Kabupaten Blora tercatat pembayaran pajak mencapai 2,5 miliar. Tercatat sudah sebanyak ribuan kendaraan bermotor manfaatkan program pemutihan di UPPD Samsat Blora. Bupati Blora Arif Rohman saat meninjau pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2025 di UPPD Samsat Blora, ungkapkan jumlah wajib pajak yang manfaatkan program pemutihan pajak kendaraan sepeda motor. Selama 3 hari ini, pelaksanaan pada 8 sampai 10 April 2025, tercatat sudah sebanyak 6.491 kendaraan bermotor yang telah dibayarkan pajaknya melalui program pemutihan ini di UPPD Samsat Blora. Saat meninjau, Bupati turut didampingi Wakil Bupati Blora, Si Setiorini, Forkopimda Blora, Sekda Blora, PLT Kepala BPKAD Blora, Kepala UPPD Samsat Blora, Jasara Harja, dan dari unsur Polres Blora. Arif menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Blora mendukung dilaksanakannya program dari Gubernur Jawa Tengah, yakni pemutihan pajak kendaraan bermotor 2025 yang dilaksanakan pada 8 April 2025 sampai 30 Juni 2025. Pemkab Blora dan Forkopimda akan bekerja sama dengan untuk mengajak masyarakat agar memanfaatkan adanya program pemutihan ini, diantaranya melalui door-to-door maupun jemput bola dengan samsat keliling. Jadi gini, saya dengan Pak Kapolres, dengan Forkopimda sudah sepakat kita akan dukung program Pak Gubernur yang sangat luar biasa ini. Nanti kita, jadi tunggakan Blora itu hampir sekitar 40 miliar. Nanti kita akan by address, kita akan libatkan Forkopimcam, saya minta Pak Camat dengan Kapolsek dan Ramil, dan juga nanti Pak Kades Kalur dengan Babinsa Babin Kaptimas dengan RT RW untuk door to door. Kita punya datanya mana-mana yang nunggak, kita ingetin. Ada kesempatan 2,5 bulan ini untuk pemutihan. Ini kalau ini kita bisa maksimal, nah ini tentunya nanti akan bisa membantu untuk pendapatan daerah dan juga bisa membantu masyarakat juga, meringankan beban masyarakat. Syukur-syukur plat yang luar kota ganti plat KE atau KND ya. Salah satu warga Blora yang saat itu melakukan pembayaran pajak adalah Tarso. Ia mengaku bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotornya terlambat selama 6 tahun dikarenakan kesulitan dari segi ekonomi. Dengan adanya program ini, ia merasa sangat terbantu. Pasalnya, jika tidak mengikuti program pemutihan ini, maka jumlah yang akan dibayarkan akan mencapai lebih dari Rp800.000. 6 tahun. Kenapa Pak? Sampai nunggak Pak? Pak, kesulitan uang. Oh, kesulitan. Terus gimana Pak, dengan adanya pemutihan ini tanggapannya seperti apa Pak? Sangat membantu sekali warga. Sangat membantu Pak ya? Iya, sangat membantu. Terima kasih. Berapa? Terima kasih bantuannya Pak. Jadi berapa Pak bayarnya Pak? 460. Pak, ribet nggak Pak tadi ngurusnya? Enggak Pak. Enggak. Tadi apa aja data yang disiapkan? Apa aja, bawa apa aja? BPKB, SDN, fotokopi KTP. Dana pinjaman yang diajukan Pemkab Blora sebesar 215 miliar bakal digunakan untuk membangun 41 ruas jalan. Jalan yang dipilih merupakan jalan-jalan yang kondisinya memprihatinkan. Sekretaris DPUPR Blora, Nizamuddin Al-Huda menyebut 41 ruas jalan tersebut sudah ditetapkan tersebar di beberapa kecamatan. Sudah tetap sejumlah 41 ruas, dananya dari peminjaman Pemkab 205 miliar rupiah. Menurutnya, dengan dana pinjaman itu, upaya membangun infrastruktur bisa digenjot lantaran dari pusat pihaknya terkena efisiensi. Efisiensi pusat sangat dirasakan daerah sejumlah 55 miliar rupiah dari DAK 28 kemudian DAU 27. Selain dana pinjaman itu, pembangunan jalan nantinya juga dianggarkan dari APBD serta Banprov dengan total 270 miliar. Huda menyebut pasca Lebaran pihaknya akan gerak cepat mengirim proposal pengajuan pinjaman ke berbagai pihak, baik bank BUMN hingga swasta. Beberapa bank yang jadi sasaran pengajuan peminjaman tersebut diantaranya meliputi Bank BRI, BNI, Mandiri, hingga Bank Jateng. Penilaian akan melihat sejauh mana bunga bank dari masing-masing perbankan sehingga diketahui mana yang termurah dan ringan. 41 ruas
sekitar dananya 205 miliar itu kalau yang kena efisiensi dari pusat ya. Kan kita kena efisiensi 55 miliar ya. 55 miliar itu dari DAK 28 miliar, kemudian DAU-nya kita 27 miliar. Yang kita usahakan ini bisa teranggarkan kembali lewat efisiensi daerah. Terkait langkah usulan peminjaman sendiri sudah disepakati Ketua DPRD Kabupaten Blora. Hal itu menurutnya demi mendorong jalan-jalan rusak sehingga teratasi, sehingga DPRD Blora merestui rencana pemerintah Kabupaten Blora untuk memperbaiki infrastruktur jalan melalui pinjaman daerah sebesar 215 miliar. SMK Negeri 10 Semarang kembali mengukir prestasi membanggakan di ajang Olimpiade Nasional. Dengan semangat dan kerja keras, mereka berhasil membawa pulang medali dan mengharumkan nama sekolah di tingkat nasional. Kabar membanggakan datang dari SMK Negeri 10 Semarang. Dalam ajang Olimpiade Siswa Jenius tingkat nasional, National Youth Competition, Indonesian Olympiad of Science, siswa-siswi SMK Negeri 10 kembali menunjukkan prestasi gemilang di kancah nasional. 3 siswa dari kelas 10 NKN berhasil mengharumkan nama sekolah dan menyabet berbagai medali dari sejumlah mata pelajaran yang diujikan. Baik, menurut saya tidak ada tantangan terbesar saat saya mengikuti Olimpiade ini. Justru saya senang mengikuti Olimpiade ini karena bisa mewakili sekolah. Saya tuh mengikuti Olimpiade ada 3 event. Yang pertama ada OSJTN, itu saya ikut tanggal 2 Maret, lalu ada NYC, itu tanggal 8 Maret, dan yang terakhir ada IOS, itu tanggal 17 Maret. Untuk strategi maupun yang dilakukan oleh pihak sekolah SMK Negeri 10 Semarang tentunya memberikan semangat, motivasi kepada anak-anak didik kami begitu ya. Terutama ini ada Suci Nugraheni yang mendapatkan juara di Olimpiade Jenius ini tingkat nasional, yang kami sangat bersyukur dari Suci sendiri, dari siswa kami sendiri tuh begitu semangat untuk mengikuti kompetisi yang ada di luar sana begitu. Jadi artinya kami memberikan semangat, memberikan motivasi, arahan, dan tentunya fasilitas begitu. Fasilitas yang memadai kami pikir menjadi penting karena ketika semua elemen pihak sekolah mendukung, tentunya kompetensi dalam diri Suci pasti lebih berkembang lagi begitu. Jadi sukses selalu untuk anak-anak didik kami, siswa-siswi SMK Negeri 10 Semarang, dan juga siswa-siswi di sekolah dimanapun berada di luar sana begitu. Semoga terus meningkatkan kompetensi dalam diri gitu. Prestasi luar biasa ini menjadi bukti bahwa SMK Negeri 10 Semarang tidak hanya fokus pada keterampilan vokasi, tetapi juga mendorong siswa untuk unggul dalam bidang akademik. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke sejumlah negara Timur Tengah. Kunjungan itu dilakukan dalam rangka memperkuat kerjasama strategis dan mendorong penyelesaian konflik Gaza. Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Yordania dalam rangka kunjungan kenegaraan sejumlah negara Timur Tengah pada Minggu 13 April 2025. Prabowo disambut langsung Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein dalam sebuah prosesi penyambutan. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, Presiden Prabowo tiba sekitar pukul 17.57 waktu setempat di Bandar Udara Militer di Amman, Yordania, setelah menempuh penerbangan dari Doha, Qatar. Sebelum mendarat, pesawat yang membawa Presiden Prabowo mendapatkan pengawalan ketat dari 2 pesawat tempur milik Angkatan Udara Yordania hingga mendarat dengan selamat. Di bawah tangga pesawat, Raja Abdullah II telah menanti untuk memberikan sambutan langsung, dilanjutkan dengan upacara penyambutan resmi di lapangan udara. Upacara penyambutan resmi tersebut diawali dengan perkenalan 2 pihak delegasi resmi yang dikenalkan kepada kedua pemimpin negara. Kemudian setelah itu dikumandangkan 2 lagu kebangsaan dari masing-masing negara. Kemudian dilanjutkan dengan inspeksi pasukan kehormatan. Lalu pasukan kehormatan melakukan mini defile di hadapan kedua pemimpin negara. Setelah itu upacara
penyambutan resmi selesai, ditutup dengan melintasnya 2 pesawat tempur di atas tempat lapangan upacara. Selanjutnya, Bapak Presiden menuju ke hotel tempat bermalam dengan diantar langsung oleh Raja Abdullah II. Bahkan beliau yang mengendarai kendaraan kepresidenan membawa atau mengantarkan Bapak Presiden menuju tempat bermalam di kota Amman, Yordania. Kunjungan ke Yordania merupakan salah satu tujuan Prabowo dalam rangka mengunjungi sejumlah negara di Timur Tengah. Kunjungan itu dalam rangka memperkuat kerjasama strategis dan mendorong penyelesaian konflik Gaza melalui jalur diplomatik dan kemanusiaan. Anggota Direktorat Intelijen Keamanan atau Ditintelkam Polda Jawa Tengah Brigadir AK resmi diberhentikan dengan tidak hormat atau PTDH. Ia terbukti melanggar kode etik kepolisian, termasuk berzina di luar pernikahan dan membunuh anak kandungnya. Brigadir AK, anggota DIT Intelkam Polda Jawa Tengah, yang terjerat kasus membunuh bayi hasil hubungan gelapnya, akhirnya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Keputusan ini diambil dalam sidang yang digelar di ruang sidang Propam Polda Jawa Tengah, Kamis 10 April 2025 sore. Sidang yang dipimpin oleh AKBP Edi Kurniawan ini memutuskan Brigadir AK bersalah dan melanggar kode etik kepolisian. Selain pemecatan tidak dengan hormat, Brigadir AK juga mendapat sanksi berupa hukuman disiplin penahanan penempatan khusus (Patsus) selama 15 hari. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto mengatakan, meskipun keputusan PTDH telah dijatuhkan, Brigadir AK masih mempertimbangkan untuk mengajukan banding. Berdasarkan fakta, keterangan saksi, barang bukti, kemudian keterangan dari terduga pelanggar Brigadir AK, keputusan yang diberikan oleh hakim sidang tersebut terhadap terduga pelanggar adalah perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela. Karena yang bersangkutan menjalin hubungan pernikahan di luar resmi terhadap wanita lain sehingga memiliki anak. Kemudian kedua, diduga melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa anak di bawah umur yang berakibat meninggal dunia dan saat ini sedang diproses oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Sehingga sidang tersebut hakim memutuskan bahwa yang bersangkutan divonis atau diputuskan untuk PTDH dan Patsus selama 15 hari. Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah melaksanakan ziarah kubur dan ganti luhur makam Ratu Kalinyamat dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Jepara ke-476. Acara ini dilaksanakan dengan harapan agar Jepara semakin makmur, unggul, lestari, dan religius. Dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Jepara, Jawa Tengah yang ke-476, pemerintah Kabupaten Jepara menggelar prosesi kirap Ratu Kalinyamat dan buka luhur makam Ratu Kalinyamat yang ada di Desa Mantingan, Jepara. Prosesi kirap hari jadi dimulai dari pendopo Kabupaten Jepara dengan tradisi sendratari dan penyerahan kain pengganti penutup makam Ratu Kalinyamat dan Pangeran Sultan Hadlirin. Dalam prosesi hari jadi yang ke-476, iring-iringan pasukan Ratu Kalinyamat bersama Forkompinda berjalan menuju ke makam Mantingan. Ribuan warga Jepara sangat antusias menyaksikan sosok Ratu Kalinyamat menyusuri Jalan Kartini, Jepara. Hari jadi Jepara. Iya, tadi sebelum kirap juga ada sendratari Ratu Kalinyamat di depan pendopo juga yang dihadiri sama Bapak Bupati juga jajarannya, pejabat-pejabat lainnya. Terus ini harapannya apa deh untuk hari ulang tahun yang ke-476 ini? Harapannya ekonomi meningkat. Iya, pokoknya semuanya membaik. Terus juga Jepara menjadi kota yang lebih maju dari yang sebelum-sebelumnya. Amin. Kemudian semuanya bahagia, sehat, jaya selalu. Nah ini sebagai generasi muda deh, apa yang bisa ditiru dari Ratu Kalinyamat? Perjuangannya Ratu Kalinyamat untuk memperjuangkan tanahnya, kerajaannya, dan seluruh rakyatnya.
Bupati Jepara Witiarso Tomo berharap dengan peringatan hari jadi ini, Jepara dapat semakin maju dan sejahtera. Kami juga berharap agar nilai-nilai religius dan budaya dapat terus dipertahankan dan dikembangkan. Ratu Kalinyamat merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Jepara. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil. Makam Ratu Kalinyamat menjadi tempat ziarah bagi masyarakat Jepara untuk mengenang jasa-jasanya. Jadi kita tadi saksikan dulu untuk tari-tarian Ratu Kalinyamat dan kita berjalan menuju ke Mantingan, ke makom beliau Ratu Kalinyamat yang sudah hadirin untuk memberikan luar di sana sama Pak Camat sama Pak Petinggi Mantingan. Makna dari tarian-tarian tadi apa? Itu adalah makna dari perjuangan beliau Ratu Kalinyamat. Semoga kita bisa menyontoh perjuangan beliau di era modern sekarang ini. Maknanya Jepara sendiri bagaimana? Kita menuju OTW Jepara mulus, makmur, ugur, lestari, dan religius. Ya. Ada yang berbeda nggak Pak dari proses pelaksanaan jadi? Saat ini sama karena ritualnya. Oke. Pak, mungkin ada pesan khusus Pak untuk hari jadi sendiri Pak di Jepara. Semoga Jepara mulus. Pemkab Jepara juga melaksanakan ziarah kubur dan ganti luhur makam Ratu Kalinyamat. Semoga Jepara semakin makmur, unggul, lestari, dan religius. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Pemirsa, komunitas kecil diaspora Indonesia di Kansas City, Missouri bahu-membahu memperkenalkan Indonesia ke warga. Salah satu caranya lewat tarian dari berbagai daerah Indonesia. Musik yang unik dan kostum megah jadi daya tarik utama ketika mereka berpentas. Selengkapnya dalam liputan tim VOA. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus WSM News hanya di WSM TV. Saya Dena Miawati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini, jadi ini telinga gitu ya. Yang ini dada ini 90 derajat tangan. Di basement rumahnya, Marty Wilson mengajarkan berbagai tarian daerah Indonesia. Meski bukan profesional, para penari ini biasa tampil dalam berbagai acara di kawasan Kansas City, Missouri, bersama dengan ansambel gamelan Bali Genta Kasturi. Satu hari Sam contacted me, say, hey, mau nari nggak gitu. Terus soalnya kalau ada penari lebih menarik, nggak cuma musik aja gitu. Marty bersama suaminya Jim Wilson terlibat sebagai komite Ethnic Enrichment Commission Kansas City yang bertujuan untuk memperkenalkan bermacam etnis di kota di tengah Amerika ini. I think the neatest thing is like this commission that we're involved with. There's 60 different countries, and people come there from the area of Kansas City and they see how diverse this city they thought wasn't diverse. Like she said, 20 years ago, maybe not that many people knew about Indonesia, but we've gotten 20 years of experience of telling people, here's the map, there's Indonesia, and this is how they dance, and this is the music that they play. I think it's getting better. Selain makanan dan musik, tarian dari Indonesia adalah salah satu kesenian yang paling menarik perhatian. Tak tanggung-tanggung, Marty memboyong kostum berbagai tarian daerah dengan aksesoris lengkap yang tak murah harganya. Kalau kita nari-nari tuh kadang-kadang mereka mintanya, boleh nggak nari Bali untuk ini? Karena pakaian seperti cendrawasih meriah, ya bagus. Terus make up-nya juga tebal. Semangat Marty menular ke sejumlah diaspora Indonesia di Kansas City yang jumlahnya hanya sekitar 200-an orang. Ada yang baru belajar menari ketika di Amerika. Kita juga lihat dari YouTube segala macam untuk lihat tariannya seperti ini. Terus yang sulit adalah karena saya nggak ada background di dance dan music gitu, jadi kayak agak saya kaku gitu. Tapi menarik gitu, menarik dan banggalah gitu kan bisa belajar bareng gitu. Suatu kehormatan lah dapat kesempatan untuk belajar di sini gitu. Ada juga yang sudah bisa dan terpanggil untuk memamerkan tarian Indonesia. Mungkin waktu kita tinggal di Indonesia kita nggak sadar kalau itu sebenarnya akarnya kita. Jadi waktu saya di sini jadi kayaknya oh ya kenapa kita nggak melestarikan, kalau bukan kita siapa lagi yang melestarikan, apalagi kita di negara lain. Jadi sepertinya kok malah lebih bangga ya. Juga bagi generasi baru diaspora Indonesia yang ingin mempelajari budaya orang tua mereka. I like the tempo.
the sound, the music. Yeah, tiga malam. Meski tak jarang harus merogoh kocek pribadi, semangat para diaspora tak luntur untuk memperkenalkan budaya Indonesia di Amerika. Kalau yang Indonesia, saya minta tolong ya masak gitu, nanti nggak apa-apa uangnya ambil aja sendiri. Dari Kansas City, Missouri, tim VOA.